Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung ke Mas Adi. Mas Adi tadi sebelum break ya, saya udah tanya apakah kemudian upaya dari Pak Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan dari lawan-lawan politiknya adalah bagian dari mengurangi dominasinya Pak Jokowi. Jadi penting untuk merangkul Bu Mega dengan PDI Perjuangan, merangkul Pak Surya dengan Nasdemnya, merangkul Caimin dengan PKB-nya. Ya saya kira itu bagian dari satu variabel yang kemudian bisa dijelaskan juga kepada publik. Karena tentu saja Jokowi tidak mungkin akan terus-menerus dominasinya itu tidak bisa dipatahkan. Prabowo dalam konteks ini tentu ingin butuh pengakuan dari partai politik lain, paslon 1 dan 3 khususnya yang memang dalam pilpres itu berhadapan-hadapan. Jadi pertemuan dengan Nasdem kemudian mungkin dengan PKB, dengan PKS, mungkin dengan P3 dan PDIP, ini kan sebenarnya Pak Prabowo ingin tunjukkan kepada publik dengan rival politiknya semuanya akan menerima. Itu apa? Ada resource politik yang sebenarnya ingin dikapitalisasi bahwa Pak Prabowo itu bisa diterima oleh semua kalangan dan tak boleh ada satupun orang yang jauh lebih merasa untuk mengintervensi, apalagi mendikte Pak Jokowi. Itu satu variabel. Nah yang kedua sebenarnya kalau mau jujur, sejak awal kalau saya membaca Pak Prabowo itu mazhab politiknya memang merangkul seperti yang lain. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, siapapun yang jadi presiden ada kecenderungan untuk merangkul pihak yang lain. SBY melakukan itu, Jokowi melakukan itu. Per hari ini pendukung paslon nomor 2 kekuatan politik di parlemen hanya 42%. Tentu itu tidak kondusif untuk kepentingan politik jangka panjang. Tentang makan gratis, susu gratis, tentang IKN, infrastruktur. Kalau itu mendapatkan resistensi dan rongrong-rongan dari parlemen, nggak kondusif, maka kemudian banyak yang bisa dijelaskan. Kenapa Nasdem, kenapa PDIP, kenapa kemudian PKB? Ini adalah partai-partai besar yang saya kira bisa menggenapi kekuatan politik parlemen. Tapi yang menarik justru bukan itu kan Nana. Pertanyaanmu ini sebenarnya terlampau to the point bagi saya. Menghilangkan batas-batas perdebatan yang sifatnya normatif. Penting ya. Pak Bu Mega, Pak Surya, Pak Caimin itu udah bisa mengurangi dominasinya Pak Jokowi nggak? Bagi saya, kenapa Prabowo itu membangun komunikasi politik ke sejumlah elit? Saya selalu mengatakan sih sebenarnya Prabowo ini adalah prajurit ya. Jadi filosofi politiknya adalah filosofi politik. Ada waktunya memang Pak Prabowo itu tahu persis kapan harus baris berbaris, tegak lurus kepada pemimpinnya. Ada waktunya juga. Tapi ketika Prabowo dipercaya sebagai presiden, tahu juga kapan harus memimpin dan tak boleh satupun ada yang mengintervensi, apalagi mendikte. Karena bagi Pak Prabowo itu nggak mungkin backseat driver yang dia inginkan, nggak mau. Masa iya seorang sopir tapi dia duduk di belakang, seorang pemimpin tapi duduk di belakang. Inilah yang saya kira ketika Prabowo ketemu dengan Nasdem, besok ketemu dengan PKB, ketemu dengan PDIP, PKS, dan seterusnya. Prabowo ingin bilang, saya presiden yang sesungguhnya, bukan yang lain. Jadi yang lain pinggir aja dulu. Kira-kira begitu. Itu adalah masa lalu ya, saya masa depan gitu. Betul, dan itu yang sebenarnya harus dilakukan. Karena sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa presiden adalah dia memiliki hak prerogatif untuk menentukan masa depan dan bangsa kita ke depan. Bukan yang lain, bukan mantan presiden atau seakan-akan akan menjadi Perdana Menteri. Nggak ada ceritanya di Indonesia. Bagi saya ketika orkestrasi pertemuan dengan elit, Pak Prabowo gerak cepat, ini kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa presiden terpilih itu adalah Prabowo, mendapatkan dukungan dan legitimasi yang besar dari dukungan rakyat. Ini agak sulit sebenarnya saya membayangkan Rifana. Presiden terpilih dengan kekuatan yang cukup luar biasa, 58%, tapi aktif roadshow safari politik. Ini tentu sebagai bentuk expose bahwa Prabowo adalah siap untuk menjadi presiden ke depan tanpa di bawah bayang-bayang siapapun. Dan Bu Mega mungkin mau bertemu dengan Pak Prabowo tanpa ada keterlibatan Pak Jokowi karena ada personal. Tadi disampaikan oleh Mas Hasto soal pengkhianatan. Enggak, itu tadi disampaikan oleh Mas Hasto soal pengkhianatan konstitusi itu kasih disinggung. Secara personal Bu Mega dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Ya saya kira memang kalau PDIP ya sangat tergantung bagaimana hubungan Pak Jokowi dan Prabowo Subianto. Kalau hubungan kedua ini tidak terlampau lama bulan madunya, rasa-rasanya PDIP mungkin akan tertarik juga untuk menjadi bagian di dalamnya. Karena memang barrier terbesar dari kawan-kawan PDIP itu betul, bukan Prabowo tapi Pak Jokowi, termasuk PKS. PKS saya kira barrier terbesarnya adalah Pak Jokowi. Kalau hubungan Jokowi dengan Pak Prabowo tak baik-baik saja dalam kondisi dekat, bukan tak mungkin PKS juga ahlan wa sahlan ketika didekati dan pintu partainya akan didatangi. Jadi ini yang saya kira memang sangat tergantung pada akhirnya hubungan Pak Jokowi bulan madunya ini kapan berakhir. Apakah setelah tanggal 20 Oktober tetap romantis atau justru itu akan menjadi babak baru di mana terjadi huru-hara politik antara Solo dan Kertanegara sudah beda mazhab. Disitulah partai itu sudah menentukan pilihan politik masing-masing. Ya, silakan Mas Bimo.
Gini, jangan disederhanakan mengenai akibat dari kontestasi nanti siapa yang menang dan siapa yang kalah di dalam Pilpres ya. Tradisi PDI Perjuangan adalah partai yang secara tegas menyampaikan ke publik dan bukan atas dasar hanya keputusan ketua umum, tetapi keputusan kongres partai, forum tertinggi partai yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang di luar pemerintahan saat itu. Tapi faktor Pak Jokowi tadi? 2014-2019. Ini bukan hanya persoalan personal ya, ini kita bicara soal bagaimana membangun demokrasi ke depan. Jadi bukan persoalan bagaimana hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo, hubungan presiden dan ketua umum, yang mana ketua umum yang mencalonkan seorang Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dengan visi, misi, pro dan kebijakannya. Bagaimana mempertanggungjawabkan pilihan mengusung Pak Ganjar Pranowo kepada pemilih yang 30 juta inilah. Itu tadi udah disebutin tuh. Nah, ini persoalan. Masalahnya kan kamu mensimplikasi seolah-olah ini hanya urusan kedekatan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Ibu Mega dan Pak Prabowo kedekatan secara pribadi. Tapi sebagai presiden terpilih dan sebagai ketua umum yang mengusung calon presiden yang di luar Pak Prabowo, ini harus dipertanggungjawabkan ke publik. Selain dalam konteks kita ingin membangun demokrasi, ini supaya ada demokrasi yang bisa ikut memberikan pendidikan pada politik rakyat. Iya itu tadi hubungan sama Pak Jokowi gimana? Mempengaruhi nggak? Pak Jokowi adalah seorang presiden yang selesai di bulan November. Oktober. Bulan Oktober. Terus? Apa yang mau dipersoalkan? Iya. Tadi kan dibilang bahwa barrier terbesarnya itu Pak Jokowi, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kalau nanti untuk pemerintahan ke depan. Dealnya berarti dengan Pak Prabowo ya? Ya, deal dalam artian apa? Begini, pada saat proses pemilu, memang ada peran yang namanya selama ini yang disorot adalah bagaimana keterlibatan aparatur negara, aparatur pemerintah di dalam kontestasi. Tapi pada saat pemerintahan berjalan, itu kan Merdeka Barat dengan yang namanya Senayan. Saya tidak mengerti kita akan mengkaitkan dalam posisi apa Pak Jokowi di sini. Berarti tapi sekali lagi nanti bahwa berbicaranya dengan presiden terpilih. Ada persepsi seolah-olah kamu tadi menggiring akan ada kemungkinan bagaimana terjadi kerjasama atau koalisi antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo kan begitu. Selama ini tradisi PDI Perjuangan mempertanggungjawabkan pilihan untuk mencalonkan seorang calon presiden dan calon wakil presiden itu bukan hanya dalam kontestasi pada saat menang, tapi pada saat kontestasi kalah pun kita akan mempertanggungjawabkan kepada rakyat selama 5 tahun bahwa bagaimana pemerintahan nanti akan berjalan secara baik, baik untuk kepentingan rakyat, baik secara konstitusi, baik secara ideologi, adil terhadap hukum dan rakyat, itu melalui pemerintahan yang check and balance-nya jalan. Berarti PDI Perjuangan akan mengambil posisi itu ya, oposisi ya? Posisi untuk di luar pemerintahan. Kita tunggu karena itu masih sekarang, nggak tahu 7 bulan lagi. Saya akan putarkan dulu pernyataan salah satu capres terkait dengan tawaran posisi kabinet. Selesai. Nah, MK belum selesai. Kita tunggu semua sama MK. Kita tuh gini, MK itu proses selesai. Baru dari situ kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Dan saya mau tanya, pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama, makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya. Kita semua saat ini sedang konsentrasi di MK. Memastikan bahwa proses... Saya mau ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak Wihadi, apakah kemudian betul Gerindra dan Prabowo menawari Anies posisi menteri di kabinet? Saya belum mendengar itu. Tapi membuka diri nggak kader-kader terbaik bangsa? Kan dulu Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo memberikan posisi menteri di kabinet. Ya itu kita masih belum bicara mengenai masalah menteri dulu di sini. Kita ini masalah MK selesaikan dulu. Kalau katanya belum selesai, ya MK selesaikan dulu. Terus kemudian dalam masalah ini Pak Prabowo masih untuk bicara dengan bersilaturahmi dengan koalisi dan segala macam, ya kan? Masih belum, itu masih jauh, masih 7 bulan, masih ada transisi yang cukup lama sebenarnya 7 bulan itu. Jadi ini masih belum ada lah. Tapi Pak Prabowo akan mempertimbangkan ya merangkul kader-kader terbaik bangsa yang sudah maju dalam kontestasi Pilpres dong. Loh,
Pak Prabowo itu mengajak untuk membangun negara ini loh, bukan mengajak untuk jadi menteri. Oke. Ya itu kan udah jelas dulu nih ya, jangan dipelintir mengajak jadi menteri, mengajak untuk membangun negara ini, bukan berarti bahwa membangun negara ini harus jadi menteri, kan begitu. Oke, Jadi, tapi kan dulu pendahulunya tidak ada Pak Jokowi ngajak Pak Prabowo masuk ke kabinet, membangun iya. negeri. Iya, tapi kan ini kan membangun negeri kan bukan berarti Oh ini Pak harus Prabowo mengajak ya, jadi- beda ya, nggak kayak Pak Jokowi ya? Ya, beda lah. Oke beda, oke diakuin oleh Pak Wiyadi, ini beda gayanya berarti. Saya mau ke Kang Saan. Kang Saan, kami dapat informasi bahwa tawarannya kalau Nasdem bergabung ya nggak usah sekarang, tapi nanti mungkin tahun pertama atau tahun kedua pemerintahannya Pak Prabowo. Dan ada posisi 2 menteri profesional yang mungkin di-endorse oleh Nasdem. Itu ditawarkan ke Nasdem, benar nggak Kang? Ya, saya nggak pernah dengar itu ya. Nggak ada tawaran itu ya. Saya Semuanya gini. jawabannya nggak pernah dengar. Padahal semua ke wartawan itu masuk loh ceritanya. Ya di internal kita belum ada pembahasan Oke. terkait itu. Saya juga nggak pernah Hebat sekali. mendengar ya dari terkait dengan soal tawaran-tawaran Oke. itu. Itu kan spekulasi-spekulasi yang ada di luar. Sama ketika saya tadi di DPR ditanya wartawan katanya tawaran dapat 2 menteri. Siapa 2 yang menteri profesional Ya, siapa- di-endorse oleh Nasdem. Ya siapa juga yang menawarkan kan kita juga nggak Ya tahu. pasti dari koalisi Gerindra dong, Pertama koalisinya kita Pak nggak Prabowo. pernah dalam posisi ya ketika silaturahmi ketemu itu membicarakan, jangankan membicarakan soal menteri ya, kita membicarakan akan masuk atau tidak di koalisi itu nggak ada sama sekali pembicaraan. Sampai sekarang belum ada pembicaraan. Oke, ya. masih wait and see ya. Ya kan ini masih berjalan, Oke. masih ada sampai 20 Oktober, masih panjang kan gitu Ya. loh kan itu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ketika misalnya spekulasi-spekulasi dan tadi Nana menyampaikan itu kan kesimpulan yang terlalu cepat juga. Tapi tadi Mas Anies nggak membantah, nggak membenarkan loh. Jadi nggak menolak, nggak membantah juga. Suruh nunggu nanti pembentukan kabinetnya kan masih Oktober. Jadi dia nggak menutup pintu juga loh. Ya, saya juga nggak tahu siapa yang menawarkan ke Mas Anies kan itu. loh. Itu kan pertanyaan dari wartawan ke Mas Anies. Itu kan berandai-andai aja semua. Oke. Berandai-andai. Ya kalau dia nggak berniat, kalau dia nggak mau kan dia bisa bantah. Tapi kan nggak dia bantah. Iya kan kalau misalnya ya itu kan haknya Mas Anies ya. Oke. Dan punya pertimbangan sendiri dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa posisi Nasdem sampai saat ini belum mengambil sebuah keputusan. Oke, saya mau ke Mbak Lulu. Kalau Nasdem dalam tanda kutip yang kita dengar, wartawan dengar tuh ditawari posisi menteri di kabinet untuk bergabung dalam koalisinya Pak Prabowo. Utusannya Pak Prabowo datang bertemu dengan Gus Muhaimin itu menawari bahwa posisi ketua umumnya nggak bakal diganggu, nggak akan dimunaslupkan. Posisinya tetap ketua umum gitu. Karena Wah. sekarang udah banyak nih yang mau ganti, bener nggak? Berarti praktek itu ada ya cara-cara gitu. Kita nggak tahu, makanya. Tapi gini menurut saya justru kita nih lagi mikir. Bener nggak tapi? Sebentar, aku sebelum menjawab ke situ, kita itu justru lagi mikir ini jangan-jangan ada desain lagi nih yang mencoba mengaburkan situasi politik dan demokrasi kita hari ini yang sebenarnya tidak baik-baik aja gitu. Sehingga kemudian orang disibukkan hanya karena ada tadi entah itu niat silaturahim ini atau apa, padahal itu hal yang biasa-biasa saja. Tetapi boroknya demokrasi kita hari ini kemudian seolah-olah kemudian menjadi dilupakan. Itu menurut saya itu berbahaya juga gitu. Nah saya kira kami nih yang generasi baru di PKB itu kita benar-benar fokus. Karena apa? Kita harus belajar dari semua penyelenggaraan pileg, pilpres yang kita bilakan ugal-ugalan yang brutal. Kalau kemudian tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi, tidak ada audit, yang itu secara konstitusional itu bisa dilakukan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Pilkada udah di depan mata kita. 271 ya pilkada yang ada di depan. Kalau kemudian praktek-prakteknya itu masih akan sama, mulai dari penggunaan resource negara, misalnya kemudian pelibatan mohon maaf aparat atau kemudian penggunaan ASN atau kemudian APBN atau APBD atau bahkan praktek-praktek nepotisme yang sangat masif. Saya kira kita langkah mundur itu. Oke, jadi pertanyaan saya belum dijawab nih sama Mbak Lulu. Benar nggak bahwa utusannya itu bilang bisa menjamin bahwa Caimin tetap jadi ketua umum? Nggak akan termasuk ini dimunaslukan? akhirnya apa? Ini kan kemudian sama dengan
pertanyaan publik, apakah ada model-model di mana kekuasaan itu mempraktekkan cara mengontrol Oke, partai dulu politik? 2014 Partai Golkar dibelah, Nah. kemudian P3 juga. Ya, itu musuh kita judulnya. Cara-cara seperti inilah yang harus kemudian kita selesaikan. Jangan lagi pakai cara-cara itu. Ada tawaran itu. I don't know, tidak. Saya tidak dengar. Tetapi kalaupun Tapi bahwa toh, ada upaya untuk mengganti Caimin dari Ketua Umum PKB dengan cara dimunaslupkan. saya kira kita ini mencintai Caimin. Iya. Kita akan jaga 24 jam. Itu kan dari internal, kalau gangguannya itu dari eksternal. Makanya saya tanya, tadi ada nggak upaya itu? Karena yang kita dengar di internal PKB ini udah pada mulai gelisah nih. Berarti bener dong, berarti kekuasaan makanya kita itu tanya enggak. nih, Berarti ke kalau Mbak kayak Lulu. gitu berarti sama aja dong bahwa itu loh yang kita koreksi, ya kan? Itu loh yang kita koreksi bahwa ada Oke. kekuasaan digunakan untuk mengontrol partai politik hanya atau apa untuk kemudian penaklukan di situ. Nah, kalau kemudian nuwun sewu nih datang dan kemudian ya katakanlah itu ada kompensasi bahwa oh oke, partai kamu akan bebek saja. Ini adalah yang harus kita lawan Oke, sebenarnya. baik. Sambil kita pantau ya situasi terkini di Mahkamah Iya. Konstitusi, tampaknya sedang ada pendaftaran gugatan ya di Mahkamah Konstitusi. Sambil kita pantau nanti apakah masih ada dibuka. konferensi pers dari para hakim Mahkamah Konstitusi. Kayaknya teman-teman wartawan lagi menunggu ya di sana. Sambil saya teruskan ke Mas Bimo. Mas Bimo Ya. tadi nggak dibantah nih upaya penaklukan partai oleh kekuasaan. Kalau dari PDI Perjuangan Dilawan. kabarnya tawarannya adalah ya PDI Perjuangan ini aja tetap dukung koalisnya Pak Prabowo, ketua DPR-nya tetap PDI Perjuangan, tidak ada revisi Undang-Undang MD3 yang akan mengubah posisi ketua DPR menjadi milik PDI Perjuangan. Itu benar nggak Mas Bimo? Kalau isu-isu yang ada memang arahnya betul ke situ. Kalau sampai. Berarti ada upaya itu ya? Upaya saya nggak ngerti. Hanya isu bahwa ada kemungkinan kalau PDI tetap ada posisi di luar pemerintahan, Atau mengajukan angket? ya atau mengajukan angket. Akan revisi akan Undang-Undang ada, MD3. keinginan untuk merubah MD3 sehingga posisi ketua umum Ketua DPR. DPR-nya akan tergeser. Saya melihat itu terlalu menyedihkan masalah. Semua juga tahu kok bahwa demokrasi ini bisa berjalan, pemerintahan ini bisa berjalan secara baik kalau ada fungsi check and balance. Oke. Bagaimana fungsi check and balance yang dilakukan oleh partai yang di luar pemerintah adalah sebenarnya untuk mengontrol bagaimana seluruh kinerja pemerintah itu bermuara pada aspek yang ideologis, yang konstitusional, yang adil dan berpihak pada rakyat. Inilah yang kita kawal. Oke. Ya. Oposisi atau partai yang di luar pemerintah tetap dalam koridor juga sama, konstitusional, Ya. juga ideologis, juga Oke. berpihak pada rakyat dan berpihak pada hukum. Jadi tidak ada sesuatu yang seperti dikhawatirkan bahwa kalau toh ada di luar pemerintah tentu akan a priori. Ya. Kalau di luar pemerintah akan mengganggu kinerja pemerintah atau bahkan akan membuat gaduh untuk membuat kekuatan-kekuatan ekstraparlamenter dan sebagainya. Ini adalah cara pikir yang salah. Oke. Saya melihat bahwa isu itu hanya sekedar isu, tapi dalam praktek kita sama-sama 5 kali pilpres bahwa menempatkan posisi di luar pemerintah atau di dalam pemerintah itu sama-sama mulianya. Karena akhirnya rakyat itu sendiri atau demokrasi substansial dan kesejahteraan itu yang akan terwujud. Baik. Bagaimana kalau memang pemerintah ini tanpa dikontrol? Ya, Kan tidak harus ada mungkin. check and balances ya. Nanti Kalau saya semua masuk dalam pemerintahan, Baik. siapa yang mengontrol janji-janji pemerintah itu Baik, sendiri? saya nanti mau tanya ke teman-teman mahasiswa, bagaimana kemudian mereka melihat kalau misalnya koalisi gemuknya Pak Prabowo ini terwujud, artinya nggak akan ada check and balances, tidak ada perimbangan begitu ya dari pemerintah dengan DPR. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.